Masrida, CGP Angkatan 5 dari SD Negeri Muhammadiyah 4, Kota Cimahi. Saya akan melakukan interview terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya akan melakukan interview bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Muhammadiyah 5, yaitu Ibu Faib Lucida. Berikut wawancara yang akan saya lakukan. Apa kabar Ibu? Baik, Mas Rida. Maaf ya ganggu waktunya. Enggak apa-apa. Terima kasih. Ibu, begini Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Terima kasih Bu Mas Rida yang sudah bersedia datang kemarin. Terima kasih. Kalau untuk dilema etika, yaitu suatu situasi di mana seseorang diperhadapkan oleh suatu keadaan yang kedua-duanya benar, tetapi bertentangan. Tetapi kalau bujukan moral adalah suatu situasi yang satunya benar, yang satunya salah. Seperti itu. Ibu sudah paham ya bagaimana bedanya dilema etika dengan bujukan moral ya Bu ya. Kemudian Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Biasanya saya pelajari dulu apakah hal tersebut mengapa terjadi. Biasanya kami akan memanggil yang bersangkutan, lalu kami mengadakan diskusi bersama. Jadi Ibu akan memanggil yang bersangkutan, terus akan melakukan diskusi bersama. Terus langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan dalam menangani kasus tersebut? Langkahnya yang pertama kami akan pelajari, kemudian yang kedua setelah kami mendapatkan laporan, kami akan memanggil guru yang bersangkutan. Misalnya begini, Mas Rida, ada seorang guru di sini yang tugasnya mengajar, tetapi karena kondisi kesehatannya mewajibkan dia untuk kontrol atau periksa ke dokter secara rutin, maka kami akan memanggil guru tersebut menanyakan mengapa hal tersebut harus dilakukan. Setelah kami menanyakan apa yang menjadi apa yang harus dia lakukan, maka kami akan mengadakan atau berdiskusi bagaimana solusi untuk hal tersebut, sehingga anak-anak yang harus mendapatkan pelajaran tidak merasa dirugikan, dan guru tersebut yang harus kontrol kesehatan juga dapat melaksanakan kontrol dengan baik. Seperti itu. Nah, hebat sekali Bu. Jadi anak-anak terperhatikan, ibu guru yang harus kontrol bisa melakukan kontrol kesehatan Bu ya. Terus Bu sih hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang tadi, hal yang Ibu anggap efektif? Ya, yang efektif adalah yang pertama, kita mengajak berdiskusi orang yang bersangkutan. Kita cari solusi secara bersama-sama. Ketika kita harus melibatkan guru lain untuk menggantikan posisi mengajarnya, kita akan memanggil guru yang akan menggantikan mengajar, misalnya guru piket atau guru bidang yang akan menggantikan jam pelajaran yang ditinggalkan oleh guru yang akan kontrol ke dokter, sehingga kami bertemu berdiskusi bertiga untuk mencarikan solusi. Setelah kami semua bersepakat untuk keputusan, maka setelah kami putuskan dan bersepakat, maka itu akan terus dilaksanakan. Jadi ada kesepakatan ya Bu antara Iya. Ibu, guru yang mau kontrol kesehatan sama yang pengganti. Jadi ada anggota terbaik. Iya, betul. Terus Bu, ketika Ibu melakukan pengambilan keputusan itu, apa sih tantangan-tantangan yang Ibu hadapi? Hambatan apa yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan itu? Iya, kita setelah mengambil suatu keputusan dan setelah disepakati bersama, memang kadang-kadang
tantangannya. Tantangannya misalnya keputusan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, itu yang menjadi tantangan. Apabila hal itu terjadi, kami akan mengambil lagi dengan guru yang bersangkutan, dengan guru pengganti, berdiskusi lagi mengapa hal tersebut tidak terlaksana dengan baik, sehingga kita mencari solusi kembali bagaimana untuk penyelesaian selanjutnya. Seperti itu. Kadang-kadang apa yang kita sudah sepakati malah dilanggar, atau Iya. mungkin ada kepentingan lain yang memang tidak bisa ditunda, barangkali begitu Kak Ibu ya. Iya, betul. Tapi yang penting ada komunikasi, Bu, ya. Terus apakah Ibu memiliki tata cara waktu atau penjadwalan dalam pengambilan keputusan tersebut? Apa prosedur dari prosedur seperti apa yang Ibu jalankan dalam hal itu? Apakah ada tata caranya atau jadwalnya? Untuk penjadwalan tidak ada. Ketika ada suatu kasus atau suatu laporan, kami akan pelajari, lalu langsung kami lakukan tindakan penyelesaiannya. Tetapi apabila pada waktu itu tidak memungkinkan karena saya harus rapat, biasanya kepala sekolah ada kegiatan lain di luar sekolah, maka akan saya sampaikan penjadwalan, kita akan melakukan pertemuan. Tetapi apabila bisa diselesaikan langsung, kami langsung selesaikan. Karena sibuk ya Bu, kepala sekolah itu harus tiba-tiba rapat gitu ya. Betul. Jadi ada kendala seperti itu ya. Iya. Kalau penjadwalan khusus tidak ada, hanya mungkin kalau ada Ibu mendesak harus pergi, ya kita tunda gitu ya. Terus Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan setiap kasus yang terjadi di sekolah? Adakah orang yang membantu atau faktor-faktor apa yang bisa membantu Ibu meringankan? Yang membantu meringankan dalam mengambil keputusan yaitu suatu kerjasama dari guru-guru yang ada di sini, sehingga kami bisa saling memberikan suatu keputusan atau suatu tindakan setelah guru-guru juga mendukung apa yang setelah kita sepakati tersebut, sehingga kerjasama Mas Rida yang diperlukan di sini, kerjasama antara guru dan sekolah dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu melaksanakan tugas dengan baik, seperti itu. Jadi ada kebersamaan ya Bu ya, jadi merasa ringan, Ibu dibantu sama rekan-rekan guru ketika mengambil keputusan, yuk kita selesaikan sama-sama pendapatnya bagaimana, seperti itu balik lagi ya. Iya. Jadi dikembalikan lagi kepada guru gitu. Jadi keputusan itu tidak mutlak Ibu yang memutuskan, tapi ayo bareng-bareng maunya seperti apa, seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Ya. Terus Bu ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di lini tekan? Ya, dari pengalaman saya menjadi kepala sekolah, pengalaman yang saya peroleh yaitu segala sesuatu masalah atau peristiwa dapat ada jalan keluarnya, jadi ada penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, setiap masalah itu bisa diselesaikan. Menarik sekali ya ini pembicaraan dengan Ibu, bahwa apapun masalah yang terjadi di sekolah Ibu pasti bisa diselesaikan dengan bantuan dari rekan-rekan ya, mungkin Bu dari guru-guru yang ada di sini. Bu, Ibu terima kasih ya atas waktunya, maaf mengganggu, semoga saya bisa mengambil manfaat yang saya banyak sekali mengambil manfaat dari pengalaman-pengalaman Ibu. Ya Ibu terima kasih atas obrolan kita hari ini. Sama-sama. Semoga semakin sukses. Amin, Bu. Mas Rida juga sukses, Amin. lancar menjadi guru penggeraknya. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya udah mau saya mengganggu Ibu waktunya. Terima kasih. Saya mau bertanya Ibu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejujuran moral di sekolah Ibu atau pengalaman Ibu di masa yang lalu gitu tentang kasus tersebut? Ya, mungkin selama pengalaman Ibu ya selama dialami di sekolah SD Melong Asih 7, mungkin ya Ya. sebelum ke SD Melong Mandiri 4. Ya.
banyak sekali mungkin kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Misalnya dari wali kelas dulu ya. Jadi ibu sebagai pimpinan menerima aduan-aduan atau masalah-masalah yang diajukan oleh wali-wali kelas mungkin terhadap kasus yang dialami di kelas. Jadi mungkin untuk diidentifikasi itu dari wali-wali kelas dulu mungkin kejadian-kejadian apa yang terjadi di kelasnya masing-masing. Ya, masih dulu dari masing-masing wali kelas ya Bu, terus nanti akan datang ke Ibu masalahnya seperti apa, baru nanti dikomunikasikan lagi, musyawarahkan ya. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, mungkin untuk pengambilan keputusan kita tidak bisa begitu saja mengambil keputusan. Mungkin sebelum kita mengambil keputusan kita lebih baik kita bermusyawarah dulu dengan orang tua. Kita mencari penyebab atau latar belakang mengapa anak terjadinya suatu kasus itu. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, mungkin kita akan bermusyawarah dengan orang tua, dengan wali kelas juga, sehingga kita mendapatkan suatu kesepakatan yang dapat kita tangani secara bersama-sama. Iya. Jadi harus ada tetap kesepakatan, ada musyawarah supaya tidak salah melangkah ya Bu. Ya Bu, baik Bu. Terus Bu, dalam mengatasi masalah, menyelesaikan setiap masalah itu kan ya ada urutannya gitu. Nah, kira-kira nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama mungkin kita menerima ajuan dari atau pengaduan dari wali kelas ya. Yeah. Kita panggil dulu, kita secara intaran dulu dengan wali kelas, dengan anaknya sendiri. Kalau memang anaknya masih tetap begitu, kita panggil orang tua, kita musyawarahkan lagi. Kita berembuk bagaimana, tetapi kalau memang misalnya dengan orang tua masih tidak bisa, kita mau bagaimana lagi? Kita harus melapor juga tuh ke dinas, karena kita di bawah bimbingan Dinas Pendidikan Kota Cimahi. Dalam pengambilan keputusan itu dikatakan efektif, atau ada langkah lain yang menurut Ibu lebih efektif dalam pengambilan keputusan? Menurut Ibu, ya mungkin dengan memanggilnya orang tua atau kita bermusyawarah dengan wali kelas juga, mungkin itu suatu hal yang efektif menurut Ibu ya. Karena kita tidak kemana-mana lah, kita bermusyawarah dengan orang tua karena orang tua yang lebih dekat kepada anak. Sedangkan kan di sekolah itu waktunya hanya sebentar, mungkin kita ya cukup panggil orang tua, kita adakan musyawarah atau komunikasi yang baik lah, sehingga ada hasil akhir di mana anak itu bisa ya akhirnya seperti tadi ya, yang tidak mau ikut ujian ada hasil sehingga anak itu bisa ikut ujian. Mungkin itu efektif bagi ibu mungkin untuk memanggil orang tua. Kita bekerja sama untuk memantau anak itu agar berlanjut sekolahnya. Nah, tadi ya saya mendengar gitu Ibu, betul kan kebanyakan kasusnya di anak. Kalau guru tidak terlalu ini ya Bu, tidak terlalu banyak masalah. Kalau guru mungkin karena ibunya disiplin kali ya, ibunya yang bagus gitu ya. Ya. Terus Bu ini ya saya mau menanyakan juga, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal dalam penyelesaian masalah, misalnya ini harus selesai hari ini, saat ini juga, atau misalnya harus selesai besok atau seminggu lagi harus selesai? Apakah menjadwalkan seperti itu atau ada prosedur lain? Ya, mungkin kalau bagi ibu di mana ada suatu masalah lebih baik secepatnya, lebih cepat lebih bagus. Ya. Karena kalau ditunda-tunda kan nanti takutnya malah jadi berbeda lagi. Iya, kasusnya mungkin. Jadi kalau bagi ibu apabila ada pengaduan atau ada suatu masalah lebih baik segera diselesaikan. Terus Bu ini ya, kira-kira nih Bu, kalau misalnya dalam pengambilan keputusan, apakah ada hambatan atau rintangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan? Misalnya ada mungkin ketika sudah mengambil keputusan, tiba-tiba kalau misalnya anak berantem, terjadi lagi, atau ada hal lain yang membuat Ibu mengambil keputusan itu ada hambatannya gitu? Mungkin untuk hambatan ya biasanya memang namanya juga anak ya. Anak itu sudah kita panggil, ada kesepakatan dari orang tua. Ya karena namanya anak gitu. Ya. Walaupun sudah ada kesepakatan, ya terjadi lagi gitu misalnya. Jadi gimana ya? Tapi mungkin ya mudah-mudahan dengan adanya komunikasi yang baik dengan orang tua ya, pihak sekolah dan orang tua. Jadi
terpantau, walaupun memang kejadian itu terjadi lagi, jadi tidak, mudah-mudahan ya tidak separah yang awal gitu. Jadi kita ada komunikasi yang baik gitu. Bu, kalau misalnya orang tua dengan Mbak, ada nggak Bu yang misalnya ketika sudah damai tiba-tiba berantem lagi gitu? Ya ada nggak? Tapi untuk kasus yang misalnya berangkat orang tua sudah didamaikan, ramai lagi yang gitu ya. Alhamdulillah tidak ada sih, kalau ya selama ini Alhamdulillah lancar gitu. Ya kalau anak dengan anak sudah biasa mungkin ya, tapi bisa didamaikan gitu. Jadi selalu bisa terselesaikan. Jadi orang tua tidak pernah ya. berantem lagi di belakang. Karena namanya anak kan, kalau orang tua dengan orang tua memang kadang-kadang kan jadi rame, anaknya padahal sudah rame lagi ya gitu. Bu, ini Bu, tadi udah ada ya hambatannya seperti apa, mungkin tidak terlalu ini hambatannya paling di anak aja ya Bu ya. Nah saya tuh mau tanya Bu, kalau misalnya ada kasus seperti ini, kira-kira yang bisa membantu Ibu atau faktor-faktor apa saja yang bisa mendukung Ibu dalam mengambil keputusan gitu? Apakah misalnya dari dalam lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah, atau ada yang dari dinas mungkin Bu, atau seperti apa Bu? Adakah yang membantu Ibu? Waktu menangani anak yang tidak mau ujian itu ya, kita memang bermusyawarah dulu dengan guru-guru. Ya, kita tidak langsung ke dinas. Bagaimana nih solusi agar anak itu bisa masuk, bisa sekolah, bisa mengikuti ujian. Kalau memang dengan guru-guru sudah kita musyawarah, guru-gurunya juga sudah membujuk, tapi anaknya masih tetap saja tidak mau, maka kita meminta bantuan. Waktu itu yang meminta bantuan ke dinas, karena memang dengan Pak Bambang waktu itu ya. Lalu sebelumnya juga, sebelum ke Pak Bambang juga kita kan ada Bapak Pengawas. Kita laporan dulu ke Bapak Pengawas bagaimana ini baiknya, bagaimana solusinya gitu. Jadi selain ke pengawas juga, kita juga berkomunikasi meminta solusi ke bagian ini ya, ke dinas gitu, maksudnya ke dinas. Alhamdulillah waktu itu bisa terselesaikan karena kita berkomunikasi. Kita juga kan meminta jalan yang terbaik bagaimana anak itu, bagi satu orang anak yang tidak mau ikut ujian ya dianjurkan untuk ikut kejuaraan dari dinas itu. Lalu yang satu lagi, karena kita juga ya alhamdulillah berhasil membujuk orang tuanya, yang satu ikut ujian walaupun hanya di ujian saja, tidak sekolah. Yang penting hasilnya ada gitu. Jadi tetap yang membantu lingkungan. Jadi yang pertama Ibu minta bantuan itu pasti yang guru dulu. Mungkin kalau misalnya anak orang tua ya Bu, orang tua, guru, mungkin terus langsung ke pengawas ya Bu ya. Terus nanti mungkin ke yang lebih lagi ke dinas, mungkin bagiannya. Jadi terselesaikan dengan baik ya Bu. Baik Bu, menarik sekali ya perbincangannya. Nah Bu, saya tuh mau, ini sudah di ujung waktu ya, sampaikan tadi ya Bu ya. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan dalam hal dilema etika Bu? Pengalaman apa yang Ibu merasa bahwa saya punya pengalaman ini sangat baik atau mungkin ada yang tidak baik gitu? Untuk pengalaman yang baik mungkin ya, pengalaman yang dialami di SD Masih 7, mungkin kita harus betul-betul memperhatikan situasi dan kondisi anak. Jadi kita betul-betul harus dekat ke anak, sehingga anak itu bisa dekat ke kita. Jadi apapun yang terjadi di rumah atau di sekolah bisa dikomunikasikan dengan wali kelas. Lalu juga dengan orang tua mungkin ada komunikasi yang baik gitu. Sehingga kita kalau terjadi sesuatu apapun, kita ada komunikasi yang baik. Ya betul, harus komunikasi ya Bu ya. Ini Ibu pengalamannya sangat lega sekali ya. Ibu, terima kasih ya waktunya sudah mau memberikan pengalamannya, analisisnya terhadap pengalaman Ibu selama menjadi seorang pemimpin di Melong Asih 7 yang sekarang sudah menjadi kepala sekolah saya ya Bu ya. Terima kasih ditunggu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu tambah sukses nanti di sekolah kami SM Melong Dipa, semoga tambah gini karena saya gini best ya Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Nuril, tadi adalah perbincangan saya dengan kepala sekolah SD Negeri Melong 4. Beliau sudah menceritakan bagaimana pengalamannya mengambil keputusan berbasis kebajikan di SD Melong Asih 7. Semoga bermanfaat
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.